Bab 4047. Dia hanyalah batu loncatanmu. Maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dalam masalah ini. Aku rasa tuan kota juga orang yang berakal sehat. Kalian dapat mencoba kuota yang saya beli. Tunggu sampai besok. Apakah mereka akan membiarkan kalian menggantikan aku untuk mencobanya atau tidak? Obikyu, aku beritahu, aku adalah tetua Istana Bintang. Berani-beraninya kamu melawan aku. Tetua Cui berteriak dingin. Kakak seperguruan Kyu, lupakan saja, tidak layak untukku. Melihat kedua belah pihak sedang beradu mulut, Riko Zeng buru-buru membujuk mereka. Eric Qin menggelengkan kepalanya sedikit dan menepuk Riko Zeng. Demi Riko Zeng, dia bahkan memilih untuk menyinggung tetua Cui, yang membuktikan bahwa dia memang bisa dipercaya. Sekarang dilukai oleh tetua Cui, jika dia tidak membela Riko Zeng dan meminta penjelasan, bahkan jika Riko Zeng tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan kecewa di hatinya. Hehe, aku tidak berani. Ketika aku meninggalkan tempat ini, semua ingatan akan terhapus. Aku tidak peduli apakah kamu seorang tetau atau tuan istana, lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku? Eric Qin juga memukul meja dan berdiri. Ekspresi tetua Cui dan Kenny Gu sedikit berubah. Inilah yang paling membuat mereka khawatir. Jika Eric Qin menolak untuk menyerah dan menolak untuk menyerahkannya, mereka benar-benar tidak memiliki cara apapun. Bagaimanapun juga dia adalah seorang kultivator dari Istana Bintang, jadi tidak mungkin mereka benar-benar membunuh Eric Qin. Dan bahkan jika Eric Qin dibantai, kuota tersebut juga belum tentu jatuh pada mereka sesuai keinginan. Minta maaf, teriak Eric Qin. Jangan sombong. Tetua Cui mengertakkan gigi dan menatap Eric Qin dengan marah. Aku memang sombong, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Eric Qin menatap matanya tanpa ragu. Kenny Gu mengerutkan kening. Dia berjalan dengan ringan dan berjalan ke sisi Riko Zeng. Di bawah tatapan terkejut orang-orang, Kenny Gu membungkuk dan memberi hormat pada Riko Zeng. Teman seiman Zeng, kan? Tadi master guruku sedang emosional dan menyinggung kamu. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Aku harap kamu bisa memaafkannya. Setelah selesai berbicara, Kenny Gu mengeluarkan botol porselen dan pedang abadi kelas 3, lalu memberikannya kepada Riko Zeng. Kakak seperguruan Kyu, ini. Terima saja apa yang seharusnya mereka berikan padamu, kata Eric Qin. Iya, teman seiman Zeng dulunya juga merupakan pejuang kebanggaan Minzu, jadi seharusnya aku memanggilmu kakak seperguruan. Kenny Gu juga tersenyum. Jakun Riko Zeng jelas berguling dan ketika dia mengambil benda itu, matanya memerah. Di Minzu, status adalah segalanya. Contohnya, tetua Cui dapat meneriaki Eric Qin, bahkan bisa merebut kuota darinya hanya karena dia tetua. Tidak hanya perebutan, bahkan jika beberapa murid biasa yang menentangnya ditembak mati, tidak ada yang berani ikut campur. Begitu pula dengan Riko Zeng, yang bukan siapa-siapa di Gunung Juxian dan bahkan tidak masuk ke Istana Bintang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia bisa membuat pejuang kebanggaan Minzu menundukkan kepala dan memberikan pedang abadi yang berharga. Kakak seperguruan Kyu, apakah kamu sudah puas? Kata Kenny Gu. Beri aku batu roh, kata Eric Qin. Tetua Cui menyerahkan tas penyimpanan kepada Eric Qin, lalu dia berbalik dan pergi. Riko Zeng kemudian bangkit dan mengikuti. Melihat suasana di ruangan itu tidak beres, yang lain bangkit dan pergi. Pada akhirnya, hanya tetua Cui dan Kenny Gu yang tersisa di ruangan itu. Hanya tidak melihatnya selama beberapa hari,
Tobi Qiu ini sudah menjadi begitu kurang ajar sekarang, sepertinya hukuman sebelumnya kurang keras. Tetua Cui mendengus dingin. Seseorang yang diinjak-injak olehku, bahkan berani menjadi sombong. Master Guru, aku merasa Tobi Qiu ini sedikit berbeda. Kenny Gu mengelus rambut hitam di dahinya dan berpikir. Tapi dia masih ketakutan pada akhirnya. Dia masih penakut seperti tikus. Jadi apa bedanya? Tetua Cui bertanya dengan nada menghina. Dia bahkan tidak berani bertarung denganmu, yang membuktikan bahwa dia tahu bahwa kultivasinya tidak sebaik milikmu. Sebagian besar hal tentang dia sebelumnya adalah rumor yang dilebih-lebihkan. Ketika mereka datang, Tetua Cui juga bertanya kepada semua kultivator di jalan, tetapi sekarang setelah memikirkannya, itu mungkin tidak benar. Mungkin, tapi aku selalu merasa dia sepertinya tidak kenal takut. Kenny Gu menggelengkan kepalanya. Kenny, kamu tidak perlu memperhatikan orang seperti ini. Tobi Qiu hanyalah batu loncatan di jalur kultivasimu. Matamu harus tertuju pada orang-orang seperti Yudhira Ying dan Nicole Ba. Tetua Cui berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jika bukan karena bajingan ini yang melakukan hal semacam itu kepadamu saat itu, bagaimana mungkin kamu tidak bisa menerobos? Berhentilah berbicara, Master Guru. Kenny Gu sedikit gemetar, matanya memerah, seolah dia sangat enggan menyebutkan kejadian pada waktu itu. Maaf, aku sudah terlalu banyak bicara. Tetua Cui berkata dengan tergesa-gesa. Namun demikian, jika bukan karena kejadian itu, Tobi Qiu tidak akan dihukum oleh Tuan Istana dan identitasnya sebagai pejuang kebanggaan nomor 1 dihilangkan. Muridku, kamu beristirahatlah. Setelah menggumamkan sebuah kalimat, Tetua Cui pergi. Di dalam kamar, Kenny Gu menyeka air mata yang tidak ada di matanya dan ekspresinya dengan cepat menjadi tenang. Mengingat peristiwa tahun itu, Kenny Gu justru menunjukkan ekspresi aneh. Tobi Qiu, batu loncatan, Master Guru benar tentang ini. Larut malam. Tetua Jing merasa sedikit tertekan, duduk di atap, memantulkan cahaya bulan. Dia mengeluarkan anggur spiritual bir yang sudah bertahun-tahun tidak diminumnya, kendi demi kendi. Javier Jing, ada apa denganmu? Langkah kaki terdengar di belakangnya dan Tetua Cui berjalan perlahan. Kenapa? Tetua Jing bertanya dengan sedikit mabuk. Bukankah kita sudah sepakat pada awalnya bahwa kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk mendukung Kenny Gu dan membiarkan dia mewarisi Istana Bintang Mingzu di masa depan? Tapi hari ini, kamu mengacaukan segalanya. Tetua Cui tidak puas. Aku membuat kesalahan hari ini. Tetua Jing terkejut. Tentu saja, karena kamu ingin melatih Kenny Gu, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingannya. Untuk kuota Tobi Qiu, kamu harus berinisiatif untuk bergandengan tangan denganku untuk menekan dan memaksa orang ini untuk menyerahkannya. Dengan begitu tidak memerlukan Kenny untuk meminta maaf. Tetua Cui berkata, aku juga mendukung pelatihan Kenny Gu, tetapi apakah harus mengambil kesempatan dari murid lainnya? Meskipun Tobi Qiu melakukan semua jenis kejahatan, tapi dia mendapatkan kuota dengan kemampuannya sendiri, jadi apa alasan kita harus meminta dia menyerahkannya sebagai tetua? Kakak Cui, apakah menurutmu ini benar? Tetua Jing mau tidak mau bertanya balik, memuntahkan depresi di hatinya. Terlepas dari apakah Eric Qin adalah Tobi Qiu atau bukan, bahkan jika Tobi Qiu yang melakukan hal seperti itu, tidak peduli seberapa banyak Tetua Jing membencinya, dia masih merasa bahwa tidak boleh merebut kuotanya begitu saja. Terlebih lagi, Tetua Cui berikap sangat buruk, di mana dia hampir mengambil semua kuota dari Eric Qin.
Untuk menumbuhkan junior terkuat, tentu saja kita harus menggunakan segala cara. Tetua Cui mendengus, tetapi justru menerima begitu saja. Selama hasilnya bagus, apa pentingnya proses? Hanya melihat hasil. Tetua Jing menyesap anggurnya dan merasakan api berkobar di dalam hatinya, yang membuatnya tidak dapat menekannya secara rasional. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Tobi Kyu sebelumnya? Seorang jenius yang hanya mengandalkan perampokan, ketika dia menerima semua ini begitu saja, apakah dia dapat benar-benar memimpin Mingzu di masa depan, bukannya kehancuran? Javier Jing, kamu benar-benar sudah mabuk. Tetua Cui juga sedikit tidak senang saat melihat Javier Jing membantahnya berulang kali. Tapi dia masih menekan api dan tersenyum lagi. Sebenarnya, aku datang kepadamu untuk masalah lain. Katakan, Tetua Jing berkata dengan marah. Setelah aku kembali dan memikirkannya, di mana rahasia langit tidak dapat diprediksi. Kadang-kadang apa yang kurang dalam hal-hal seperti adalah sedikit peluang, kata Tetua Cui sambil tersenyum. Bersambung.